Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai godly karakter. Saudara, kita sudah belajar mengenai kasih karunia atau the grace of God yang akan memberikan kepada kita pertolongan di dalam kita berubah mengenai karakter kita. Jadi saudara, di dalam pelajaran ini nanti kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita segala perlengkapan. Semuanya Tuhan bantu untuk kita bisa merubah karakter kita dari karakter yang salah menjadi yang godly, seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara, kalau kita melihat sekali lagi, walaupun saya sudah pernah mention pada waktu-waktu yang lalu, saudara, beberapa video yang lalu itu saya buat pada tahun 2014, 2015. Sebab itu saya udah ada yang lupa-lupa, tetapi semuanya sikunya udah betul. Sebab itu kalau saya memberikan hal yang sama atau di-repeat, saudara, saudara jangan merasa gelisah, karena saya tahu seringkali saya mesti repeat lagi sedikit untuk mengingatkan kembali. Jadi kalau saudara pernah dengar juga di dalam video yang keberapa, saya katakan bahwa dalam Roma 8 ayat 29, ini jelas sekali Tuhan berkata bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara lihat di sini, kita ini semua adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita dipertemukan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti dan mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah mati buat kita untuk menanggung dosa kita. Sebab itu, kita mempunyai kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kan? Nah, karena itu kita sekarang menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan sendiri. Nah, sekarang setelah Tuhan memilih kita sejak semula, Tuhan mengatakan bahwa kita ini ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, inilah yang kita sudah pelajari waktu-waktu yang lalu, bahwa yang Tuhan ingin membuat kita menjadi seperti Yesus itu adalah karakter kita. Nah, saudara, saya seringkali memberikan ilustrasi yang jangan bosan-bosan saudara dengar, bahwa keadaan kita ini sama seperti anak gelandangan yang diaku anak atau diadopsi oleh seorang bangsawan. Nah, kalau kita melihat seorang anak gelandangan diadopsi oleh seorang bangsawan, pada waktu dia masuk ke dalam rumah itu sudah semua siap dengan paper dan everything. Dia sudah menjadi anak angkat daripada bangsawan itu. Maka dia masuk ke dalam rumah bangsawan itu, dia selamat di dalam rumah itu, kan? Dia tahu bahwa kehidupannya akan secure, makanan akan dicukupi, pakaian akan dicukupi, segala yang dia butuhkan akan dicukupi. Karena dia sudah menjadi anak seorang bangsawan. Jadi dia tahu everything will be good. Nah, tapi kita lihat bahwa bangsawan itu mempunyai anak juga, mempunyai anak tunggal. Nah, sekarang kalau dia mengadopsi seorang anak dari luar, maka yang dia harapkan sebagai bapa agar anaknya itu mempunyai karakter sama seperti anaknya, ya kan? Sebab itu dia ingin supaya anak ini, anak yang baru diadopsi ini belajar, agar supaya makin hari anak ini makin seperti anak tunggal dia. Kita semua dapat gambaran bahwa anak tunggal Bapa adalah Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Bapa. Sebab itu Tuhan ingin agar supaya karakter kita juga sama seperti karakter Yesus anaknya. Sebab itu kita perlu belajar. Dan jangan sampai kita menganggap enteng pelajaran godly karakter ini, karena kita harus menjadi seperti Yesus. Nah, saudara, mari kita lihat juga satu gambaran lain supaya kita ini makin hari makin mantap bahwa kita mau belajar untuk merubah karakter kita. Nah, kita akan baca kalau saudara tahu Kejadian
pada waktu orang Israel, Tuhan panggil orang Israel keluar dari Mesir. Karena Tuhan ingin membawa orang Israel itu masuk ke Kanaan, suatu tempat yang luar biasa, yang penuh dengan air susu dan madu. Ini adalah tempat yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat dalam perjalanan pada waktu orang Israel dari Mesir itu pindah ke Kanaan, mereka harus melewati padang belantara. Padang belantara itu harus dilewati. Karena kita tahu pada zaman dulu nggak ada kapal terbang, nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada. Mereka harus berjalan, saudara. Harus berjalan di padang belantara menuju ke Kanaan. Nah, saudara, dituliskan di sini bahwa di dalam Ulangan pasal yang ke-6, Tuhan mengatakan kepada orang Israel, di dalam ayat yang ke-20, Ulangan 6 ayat yang ke-20 dikatakan, apabila Ulangan 6 ayat yang ke-20, saya harus pelan-pelan, saya harap saudara sudah punya catatan dan punya Bible. Ya. Di dalam ayat 20 ke bawah dikatakan, apabila di kemudian hari anakmu, ini Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Nah, jadi inilah yang harus dijawab oleh orang-orang tua orang Israel yang akan dipertanyakan oleh anak-anaknya. Nah, jadi saudara, kita melihat Tuhan membawa orang Israel dari Mesir. Kehidupan orang Israel di Mesir itu hidup sebagai budak. Dia diperbudak oleh Firaun. Nah, sekarang Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan untuk diberikan suatu tanah yang luar biasa, yang penuh dengan air susu dan madu. Dan untuk mereka pindah dari Mesir menuju untuk tinggal di Kanaan, saudara, ada banyak hal yang perlu dirubahkan di dalam mentalitas mereka. Karena di Mesir mentalitas orang Israel itu sebagai budak, saudara. Nanti di Kanaan mereka akan menjadi tuan, di owner daripada tanah itu kan. Sebab itu ada perubahan yang harus dilewati oleh orang Israel dari budak menjadi tuan nanti. Nah, sebab itu saudara, mereka harus berjalan di padang belantara. Ya, perjalanan itu memang harus dilakukan karena that is the only way untuk sampai ke Kanaan. Tapi mari kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8, saudara, ayat 2 dan 3. Di sini kita bisa belajar banyak. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Bahasa Inggrisnya bukan mencobai, tetapi to test you. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Jadi kita lihat di sini. Padang belantara itu harus dilewati oleh orang Israel, ya. Nah, Tuhan memakai padang belantara itu sebagai tes buat orang Israel. Karena Tuhan mau melihat hati orang Israel itu. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, jadi Tuhan mempunyai maksud. Perjalanan mereka itu memang harus dilakukan. Tapi Tuhan akan memakai perjalanan ini untuk dengan maksud merendahkan hati orang-orang Israel dan untuk
untuk memberi tes kepada orang Israel untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati orang Israel. Nah ini saudara, Tuhan ingin mengetahui bagaimana hati orang Israel itu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan mau tahu apakah orang Israel itu adalah orang yang taat kepada Tuhan atau tidak. Jadi semuanya perjalanan itu adalah merupakan tes buat orang Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Setelah kita menjadi anak Tuhan, ya, kita akan melewati suatu perjalanan pembentukan karakter kita. Karena kita berasal dari dunia ini, Mesir itu adalah lambang dunia, dan nanti Kanaan itu adalah lambang kerajaan Allah sendiri. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kita di sini harus ada pembentukan. Nah, pembentukan orang Israel itu di padang belantara. Dan dikatakan, jadi ayat yang ketiganya, Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia, yaitu Tuhan, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini. Jadi perjalanan itu, saudara, adalah untuk merendahkan hati orang Israel. Karena orang Israel itu sombong, saudara. Pada waktu dia baru keluar dari Mesir, mereka sudah mulai ngomel-ngomel. Begitu melihat Laut Merah, mereka marah-marah. Ya. Jadi Tuhan mau tes hati mereka. Tuhan mau tahu bagaimana, dan Tuhan mau mengajar kepada orang Israel to be humble, untuk berserah kepada Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan bahwa Tuhan membiarkan mereka lapar dan memberi makan mana, ya, suatu makanan yang mereka tidak pernah tahu, tidak pernah kenal. Makanan apa ini? Mereka nggak pernah kenal. Malah nenek moyang mereka pun nggak pernah tahu apa itu mana. Mana itu roti dari surga yang mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Dan katanya, untuk membuat engkau mengerti, Tuhan memberikan roti mana itu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, selama itu orang Israel kerja sebagai budak, saudara. Yang mereka lakukan apa? Mereka terus kerja supaya apa? Supaya mereka bisa makan. Nah, saudara tahukah? Orang di dunia ini juga sekarang, sebelum saudara menjadi anak Tuhan pun, ya saudara pikirkan apa? Kita hanya bekerja untuk apa? Untuk dapat uang untuk apa? Untuk bisa makan, gitu kan? Makan apa? Supaya kita bisa hidup. Nah, hidup buat apa? Hidup supaya besok pagi kita bisa kerja lagi. Kerja untuk apa? Untuk dapat uang. Uang untuk apa? Untuk makan lagi. Untuk apa lagi? Untuk hidup. Nah, saudara, itulah kehidupan orang dunia. Jadi boleh dibilang orang dunia ini hanya mencari uang untuk hidup, saudara. Demikian juga orang Israel dulu di Mesir itu, mereka diperbudak oleh Firaun. Mereka lakukan bagian mereka, kerja keras supaya apa? Supaya mereka bisa makan. Dan Tuhan mau menunjukkan pada orang Israel bahwa hidup itu bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk mencari roti, tetapi yang terpenting adalah untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Setelah kita menjadi anak Tuhan, sekarang kita mengerti kan bahwa ucapan Tuhan, perkataan Tuhan itu penting sekali. Sebab dengan kita mendengar firman Tuhan, maka iman terjadi. Dan Tuhan berkata, yang Tuhan kehendaki, yang please Tuhan adalah the just shall live by faith. Orang yang telah dibenarkan, sudah menjadi orang benar, yang sudah lahir baru, shall live by faith. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan iman tanpa mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan mau membentuk orang Israel di dalam perjalanan ini. Untuk orang Israel dependen kepada Tuhan 100%. Mereka di Mesir bersandar kepada Firaun. Ya, sebab itu mereka nurut kepada Firaun. Apa saja mereka turuti. Walaupun mereka disiksa, mereka nurut. Kenapa? Supaya mereka dapat makan roti. Tetapi Tuhan mau merubah
cara hidup mereka, bahwa Tuhan akan berikan Kanaan, tempat yang penuh dengan susu dan madu. Saudara, kalau ada penuh dengan susu yang madu, berarti roti itu banyak, saudara. Roti itu lebih murah dari susu dan madu. Jadi kehidupan mereka akan berkelimpahan. Nah, kalau orang Israel itu dari budak menjadi orang yang berkelimpahan, saudara, kalau karakternya tidak dibentuk, mereka akan nggak tahu jadi apa nanti. Sebab itu Tuhan mau membentuk mereka dahulu. Nah, demikian juga dengan kita semua. Tuhan mau membentuk karakter kita menjadi makin hari makin seperti anaknya, yaitu Yesus. Supaya kita tidak mempermalukan keluarga Allah. Saudara, tahukah kita bahwa kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mempunyai karakter yang tidak benar, saudara, kita akan menjadi batu sandungan buat orang dunia. Orang dunia akan berkata bahwa kalau Kristen itu seperti itu, saya nggak mau jadi orang Kristen. Nah, saudara, orang Kristen yang karakternya parah itu lebih jelek daripada orang yang tidak Kristen sama sekali. Karena orang yang tidak Kristen sama sekali, kalau mereka banyak yang baik, kalaupun mereka jelek tingkah lakunya, mereka tidak mempermalukan nama Tuhan, karena mereka tidak menganggap Tuhan itu sebagai Bapa mereka. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen yang menganggap diri kita adalah anak-anak Tuhan dan tingkah laku kita tidak benar, itu akan mempermalukan nama Bapa kita. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara, biarlah kita di sini mengerti bahwa pembentukan karakter ini penting sekali. Jangan kita anggap sepele, jangan kita lewatkan saja. Nanti kita akan masuk satu persatu, sampai sekarang belum masuk, tetapi nggak apa-apa, saudara. Tapi supaya kita punya keseriusan untuk belajar karakter ini. Dan jadi, saudara, nanti pada waktu kita dibentuk, kita diberitahu kesalahan apa yang kita punyai, itu pada waktu kita mau dibentuk, saudara, kita itu seperti ada di, kalau gambarannya orang Israel itu ada di padang belantara gitu. Kita akan harus menurut kepada Tuhan, menurut firman-Nya yang buat kita mungkin terlalu sulit. Tetapi it's okay. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita bisa. Sama seperti orang Israel itu. Kalau mereka memikirkan padang belantara itu, wow, begitu jauhnya mereka harus berjalan. Saudara, tapi perjalanan itu sebenarnya hanya 11 hari. Mereka lewati 40 tahun. Kenapa? Karena mereka tidak terbentuk-bentuk, saudara. Nah ini, kalau kita juga mau belajar pembentukan karakter, tetapi kita tidak mau dibentuk, maka kita juga akan memakan waktu yang lama sekali. Sebab itu biarlah kita mau menurut. Tuhan berkata, Tuhan mau tahu akan hati orang Israel itu, mereka mau mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintah-perintah Tuhan atau tidak. Apakah kita ini mau nurut atau tidak, saudara. Nah, saudara, selain itu, sekarang kita melihat lagi, mengapa kita harus karakter kita harus dibentuk itu, kenapa? Karena saudara, dikatakan di dalam Yesaya 55 itu dikatakan begini, bahwa kepikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Dan jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Jadi, saudara-saudara, cara berpikir Tuhan itu jauh dibandingkan dengan cara berpikir kita. Sebab itu untuk kita menyesuaikan cara berpikir kita yang duniawi dengan cara berpikir Tuhan yang surgawi, itu akan makan waktu. Dan supaya kita bisa mempunyai karakter seperti Yesus, saudara, kita harus mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita harus mengerti pikiran Tuhan itu bagaimana. Nah, saudara, Tuhan ingin agar pikiran dan perasaan kita sama dengan Tuhan. Jadi kita tahu yang sudah diselamatkan itu roh kita. Roh kita sudah baru. Roh kita sama dengan roh Tuhan. Tetapi jiwa kita dan tubuh kita inilah yang masih membawa maunya kita, yang sangat duniawi.
Jadi pikiran kita ini ada di dalam proses untuk diselamatkan. Karena kita masih terlalu duniawi. Cara berpikir kita masih terlalu duniawi. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran untuk merubah cara kita berpikir. Agar pikiran kita seperti Yesus. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Hendaklah, Filipi 2 ayat yang kelima, kalau saudara mau catat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan ingin agar supaya kita ini di dalam hidup kita bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara tahukah kita sudah mempunyai pikiran Kristus. Ditulis di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, kalimat yang terakhir. Tahukah kita bahwa kita punya pikiran Kristus? Mengapa kita punya pikiran Kristus? Karena Kristus ada di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Sebab itu pikiran Tuhan ada di dalam kita. Tetapi kita terus mau memakai pikiran kita terus. Pikiran kita yang duniawi. Nah, Tuhan ingin agar supaya kita menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus itu bukan jauh sana di surga, bukan. Pikiran Kristus itu ada di dalam kita. Ditulis bahwa kita ini punya pikiran Kristus. Tetapi walaupun punya pikiran Kristus, kita tidak menggunakan pikiran Kristus. Kita menggunakan pikiran kita terus. Itulah sebabnya kita seringkali melakukan yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, saudara, dituliskan di dalam Amsal 15 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Sekali lagi, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Saudara tahu, dunia ini disebut dunia orang mati. Kenapa saudara? Karena kalau saudara lihat sendiri di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6, saudara baca bahwa to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. To be carnally minded itu apa? Kalau pikiran kita ini karnal itu duniawi. Pikiran yang duniawi, saudara, pikiran yang duniawi itu karnal. Nah, sebab itu Tuhan berkata bahwa to be carnally minded is death. Nah, di sini dikatakan bahwa jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Jadi kehidupan dunia ini disebut cara hidup dunia ini disebut dunia orang mati. Nah, Tuhan ingin agar supaya pikiran kita itu mempunyai pikiran surgawi. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita perlu belajar, yaitu untuk kita hidup dengan pikiran Kristus. Nah, jadi kita makin hari akan makin dibentuk menjadi seperti Kristus. Di dalam karakter kita juga. Saudara tentu pernah dengar saya juga ceritakan mengenai seorang petani yang dia juga punya peternakan ayam. Satu hari dia sedang berjalan jauh dan dia sampai ke sebuah bukit. Dan sampai di bukit itu dia melihat di celah bukit di situ ada satu lubang. Ternyata di dalam lubang itu ada sarang Raja Wali. Nah, pada waktu dia menengok sarang Raja Wali itu, tidak ada Raja Wali di dalamnya, tetapi ada telur. Ada satu telur di dalam sarang itu. Maka dia bilang, dia ambil telur itu. Dan dia bilang, mana induknya? Dia nggak ngeliat induknya. Sebab itu dia bilang, saya bawa pulang telurnya. Dia bawa pulang. Dan kemudian dia pikir, kalau saya suruh ayam saya mengerami ini, tentu satu kali ini akan menetas telur ini. Sebab itu dia taruh di dalam kandang ayamnya, dan ayamnya mengerami telur itu sampai menetas. Dan benar pada waktu telur itu menetas,
seekor baby Raja Wali keluar dari telur itu. Dan saudara, kita tahu cerita itu bahwa baby Raja Wali ini pada waktu mulai berjalan dibawa oleh ayam-ayam, mengikuti ayam-ayam yang lain untuk cari makanan di bawah, di tanah. Cari makanan. Dan begitulah cara hidup daripada Raja Wali itu setiap hari, seperti ayam, saudara. Padahal dia Raja Wali, dia bisa terbang, tapi dia nggak tahu bahwa dia bisa terbang. Nah, satu hari petani ini berpikir bahwa kasihan juga ini Raja Wali. Raja Wali ini nggak tahu, ikutin ayam terus, hidup seperti ayam. Nah, satu hari petani ini bawa Raja Wali itu ke satu tempat yang jauh, dipisahkan dari ayam-ayamnya. Dan dia diajari untuk terbang dari satu dahan ke dahan lain. Satu dahan loncat ke dahan lain. Terus berhari-hari, satu hari Raja Wali itu dibawa ke satu tempat tebing yang tinggi, kemudian disuruh lihat ke atas sana. Dan pada waktu Raja Wali ini melihat ada burung Raja Wali lain terbang, dia tertarik dan dia mulai menebarkan sayapnya dan dia terbang naik ke atas, dan dia tidak pernah kembali lagi. Karena nature daripada Raja Wali itu adalah terbang tinggi. Nah, saudara, tahukah kita bahwa kita ini di dalam firman Tuhan seringkali diumpamakan sebagai Raja Wali. Kita mempunyai potensi untuk terbang tinggi. Karena tempat kita itu adalah bersama-sama dengan Tuhan di atas tempat yang tinggi. Tetapi kalau hidup kita ini terus-menerus bergaul dengan manusia dunia terus, dan kita menjadi orang-orang duniawi, maka kita tidak mengerti potensi kita. Kita tidak bisa menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa menggunakan segala kekayaan yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Kita orang yang penuh dengan skill, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Semua ada di dalam kita. Tetapi kalau kita tidak mengerti, nah kita hanya hidup seperti manusia biasa, manusia duniawi. Seperti ayam-ayam itu yang earthly bound, saudara, hanya mencari-cari makanan di tanah di situ. Kalau kita sebagai Raja Wali juga hidup seperti Raja Wali ini, mengikuti ayam-ayam itu, maka saudara, hidup kita tidak akan pernah berubah. Dan Tuhan ingin agar supaya kita mengerti potensi kita. Kita ini tidak diumpamakan sebagai ayam di Alkitab. Tuhan mengumpamakan kita sebagai Raja Wali. Sebab itu saudara, perubahan karakter kita ini adalah untuk merubahkan kita dari karakteristik manusia yang seperti orang Israel, budak, menjadi anak raja. Tuhan mau merubahkan kita dari nature-nya ayam menjadi nature Raja Wali. Ini yang Tuhan akan ubahkan di dalam diri kita. Sebab itu biarlah kita rajin mempelajari ini. Tuhan juga berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Nah, kalau kita mau belajar, kita harus tahu bahwa pelajaran kita ini akan membawa kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang mempunyai kuasa, yang mempunyai karakter Kristus, sehingga hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, orang yang melihat kita, mereka melihat sifat-sifat Kristus di dalam diri kita. Jangan kita menjadi orang yang mempermalukan nama Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita sebagai orang Kristen, tapi kita menjadi orang yang sombong, yang sok dan sebagainya, orang dunia akan berkata, saya nggak mau jadi orang Kristen seperti itu. Kalau kita mengatakan diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tetapi hidup kita marah-marah, maki-maki orang, siapa yang mau menjadi seperti kita, saudara? Nah, itulah kita perhatikan, karakter kita akan Tuhan ubahkan satu persatu. Dan biarlah kita mau diubahkan oleh Tuhan satu step demi satu step. Karena Tuhan mengizinkan orang Israel berjalan di padang gurun dengan suatu rencana, maksud untuk membentuk mereka dari karakteristik atau moralitas seorang budak menjadi mempunyai mentalitas orang budak menjadi mental seorang anak raja. Marilah kita pikirkan lebih dalam lagi
Dan biar melalui firman ini hari ini saudara mempunyai hati yang ingin diubahkan. Sampai di sini dulu.